Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng simkuring Bapak Apandi pikeun ngajelaskeun ngeunaan pangajaran anu kaopat nyaeta bab 4 pangalaman lalampahan pribadi khususna pikeun SMP Madiwana Cipanas tapi lamun umumna pikeun sagala pikeun siswa kelas 7 wae. Tah nu ek dibahas ayeuna nyaeta nu kahiji kompetensi dasar. Tangtu kompetensi dasarna oge sok aya 2 nyaeta pengetahuan jeung keterampilan. Anu pengetahuan nu kahiji nyaeta mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. Dan itu adalah aspek pengetahuan di mana kalian nanti akan menjelaskan mengidentifikasi bentuknya. Kemudian yang keterampilan adalah menyusun dan mengkomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Ini sangat penting sekali karena melatih kalian untuk menyusun teks pengalaman pribadi. Kemudian apa tujuannya? Tujuan dari pengajaran ini ada 4. Yang pertama adalah siswa bisa maca teks lalampahan pribadi atau pengalaman pribadi dengan benar. Yang kedua adalah siswa bisa paham pedaran lalampahan pribadi. Dan yang ketiga adalah siswa bisa mahamkeun eusi lalampahan pribadi, jadi bisa memahami. Dan sedangkan yang keempat adalah siswa bisa mengidentifikasi kecap-kecap anu aya dina lalampahan pribadi. Itu ada 4 tujuan dan saya akan bagi 2 tujuan yang sekarang adalah siswa bisa maca dan siswa bisa mahamkeun pedaran lalampahan pribadi. Jadi yang akan kita bahas 2 ini. Nah, itu yang akan dibahas pertama yaitu A, yaitu maca wacana tentang lalampahan pribadi. Nah, lamun anjeun kalau kalian bawa buku, dina buku Rancage diajar bahasa Sunda pikeun kelas 7 pangajaran nu kaopat nyaeta halaman 46 dugi ka 50 aya wacana anu judulna kieu Karya Wisata ka Benteng Surosowan Banten. Nah, eta teh naon? Sok ayeuna ku hidep baca heula wacana bener. Ya, sama kalian, oleh kalian silakan baca dulu wacana yang ada di halaman 46 dengan benar. Silakan pahami betul isi dari teks tersebut, isi dari wacana tersebut sehingga kalian bisa memahami apa yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Ya. Silahkan baca yang benar. Saya akan kasih waktu untuk membaca ya. Nanti dilanjutkan lagi videonya tentu saja ya. Nah, setelah kalian membaca, kalian tentunya akan memahami banyak hal apa yang dilaksanakan di wacana tersebut. Karena apa yang akan dibahas adalah yang B, pedaran wacana lalampahan pribadi. Nah, tentu saja resepnya tentu sangat menarik sekali. Setelah kalian membaca tentu sangat menarik sekali mengenai cerita dari lalampahan pribadi yang diceritakan tadi di wacana yang diberikan atau diceritakan oleh Dudu. Nah, waktu main ke Banten. Sebenarnya mah mainnya ke Banten itu ulin ke Banten, ulin rombongan. Jadi rombongan bersama guru-guru dan juga teman-teman di sekolah. Tapi nu dicaritakeun mah sakur ke halaman ku Dudu. Tapi yang diceritakan di sini adalah dari sudut pandang yang diceritakan atau yang dialami oleh Dudu. Nah, apalagi dilengkapi dengan foto-fotonya ya. Nah, ini nambah menarik. Nah, yang diceritakan oleh Dudu itu waktu pergi ke benteng itu dari mulai waktu berangkatnya. Nah, ini sangat lengkap sekali, ada hari, tanggal, bulan, tahun, bahkan dia menceritakan dengan siapa saja pergi ke sana. Bahkan bukan hanya itu saja, dia menceritakan apa saja yang dia temukan di sana.
Dia menceritakan mengenai tempat yang didatangi, tempat yang terlihat, mau di jalan ataupun mau di tempat wisata atau tempat yang dikunjungi ya. Dia ceritakan semua pengalamannya. Nah, semua yang diceritakan di atas itu adalah pengalaman lalampahan pribadi. Jadi bukan laporan ya. Jadi bukan laporan tapi hanya menceritakan pengalaman begitu. Ini disebut dengan carita pengalaman lalampahan pribadi. Sabenerna carita lalampahan pribadi itu aya manfaatna. Jadi ada dua manfaatna. Manfaat anu kahiji nyaeta pikeun anu nulis, nyaeta jang anu nulis buat untuk yang menceritakan. Sedangkan manfaat yang kedua adalah untuk orang yang membacanya. Apa orang yang membacanya? Jika seseorang belum pernah ke tempat wisata atau belum pernah ke tempat tujuan, kemudian membaca pengalaman pribadi dari orang lain. Nah, ini mungkin akan sangat membantu sekali ketika mereka membaca tulisan orang lain, apalagi pakai gambar. Nah, ini akan memberikan pengalaman pra berangkat gitu. Ya. Nah, itu manfaatnya. Bahkan manfaatnya ini pun bisa kita lihat dibagikan ke orang lain. Nah, ada yang ditulis, biasanya pengalaman pribadi ini ditulis di buku diari atau buku harian pribadi. Ada juga yang dipublikasikan melalui media massa, ada juga. Tapi sekarang kan sudah bukan lagi cerita, tapi sudah berupa gambar-gambar yang bisa dipublikasikan di media sosial seperti Facebook ataupun Instagram ataupun yang lainnya. Nah, untuk menuliskan lalampahan sebenarnya gampang ya, sangat gampang. Sangkan tulisan, nah sehingga tulisan itu tidak kemana-mana. Nah, bikin dulu gurat gede. Gurat gede itu adalah gambaran dasarnya yang akan dituliskan. Contoh seperti ini nih. Contoh yang akan dituliskan yang pertama adalah 1. Waktu inditna atau kapan waktu berangkatnya. Ya, kemudian yang kedua, dengan siapa kalian berangkatnya. Dengan siapa kalian berangkatnya juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, kemana tujuannya atau tempat wisatanya kemana. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pengalaman selama di jalan. Nah, ini nih, ceritakan yang nempel di hati atau ceritakan yang memang berkesan di hati. Kemudian yang kelima, itu naon wae, ceritakan apa saja yang terlihat waktu kita sudah sampai di tempat tujuan. Nah, ini deskripsikan dengan rinci sehingga yang membaca itu bisa tergambar di dalam pikirannya apa-apa saja yang kita lihat di tempat tujuan. Nah, itu jadi ceritakan dengan deskripsi, itu cerita lalampahan. Kemudian yang keenam itu adalah caritakeun lalampahan salila mulang. Caritakeun lalampahan salila mulang. Nah, ini kalian akan diminta untuk menceritakan pengalaman ketika pulangnya bagaimana gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah caritakeun kumaha perasaan orang sabada ulin ka eta tempat. Ceritakan kembali perasaan kita ketika kita kembali atau setelah bermain di sana. Atau setelah bermain ke sana kita ceritakan kembali nih bagaimana nih. Nah, itu yang bisa kita tuliskan di dalam wacana, di dalam teks narasi tentang pengalaman pribadi. Inditna kapan, dengan siapa, kemana tujuannya, bagaimana pengalaman di jalan, apa saja yang terlihat, pulangnya bagaimana perasaan kita. Itu susunan yang tuliskan. Tapi susunan ini bisa dirubah-rubah bagaimana tergantung dari penulisnya. Apakah mau menuliskan waktunya dulu atau tempat tujuannya dulu, itu tidak apa-apa. Yang jelas informasi-informasi yang penting itu harus kita sampaikan, apalagi ditambah dengan gambarnya. Nah, itu sangat sangat menarik sekali. Nah, itu mengenai bagaimana cara menuliskan lalampahan ya. Nah, minggu sakitu wae materi kanggo minggu ini itu hanya sekilas saja. Nah, minggu depan kita akan jelaskan mengenai mahamkeun
Eusi pangalaman. Nah, kalian akan disuruh mengerjakan di halaman 55. Kalian baca dulu Ulin ka Kota Batu. Nah, di dalam Ulin ka Kota Batu silahkan kalian pahami apa saja yang terjadi di sana. Kemudian silahkan kerjakan di halaman 55 ya, latihan 1. Ada sahawai. Nah, nanti minggu depan kita bahas, minggu depan kita jelaskan ya. Mudah-mudahan manfaat apa yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, sampurasun, wilujeng enjing.